Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Posisi 4 sekte besar sebagai penguasa di Kekaisaran Angin Biru tidak pernah tergoyahkan. Kekuatan luar biasa yang dibawa oleh nama masing-masing 4 sekte utama telah jauh melampaui keluarga Kekaisaran Blue Wind. Dan hari ini, salah satu penguasa yang mendominasi Blue Wind selama 1000 tahun, akhirnya terguncang. Selain itu, ia juga terguncang dengan sangat keras, hampir ditekan hingga hampir hancur total. Para ahli langit mendalam dari klan surga terbakar yang menerima rasa kagum yang tak terhitung jumlahnya dari praktisi mendalam, yang dapat bertindak tanpa kendali dimanapun, dimusnahkan oleh selusin orang. Bahkan para ahli kaisar mendalam yang merupakan batu fondasi di 4 sekte besar, mempunyai 1 korban tewas dan 1 luka berat. Keadaan menyedihkan klan surga yang terbakar, serta pertempuran di depan gerbang kota Blue Evire menyapu seluruh Kekaisaran Angin Biru seperti badai. Nama Yunche yang telah membawa kejutan yang tak ada habisnya, sekali lagi menggerakkan seluruh Blue Wind dalam satu malam. Dini hari, sebelum langit benar-benar terang, satu-satunya karakter inti yang tersisa di klan surga pembakaran berkumpul di paviliun utama sekali lagi untuk membahas isu-isu penting. Di luar paviliun utama, perkemahan klan surga terbakar yang hampir berubah menjadi gurun di hampir separuh area berada dalam keheningan yang mematikan. Murid-murid surga terbakar itu, yang sikap arogannya biasanya sangat berlebihan, semuanya lesu dengan kesedihan tertulis di wajah mereka. Setelah berita tentang Tetua Agung berubah menjadi mayat tergeletak dan Ketua Klan Agung terluka parah menyebar, pertahanan psikologis terakhir mereka juga hampir runtuh seluruhnya. Izinkan saya memperkenalkan dia kepada semua orang. Fan Yijue terletak di tengah-tengah kematian. Meskipun dia duduk tegak, kulitnya yang mengerikan menunjukkan betapa parahnya luka dalam yang dideritanya. Dia memberi isyarat pada pria berpakaian hitam di sampingnya, ini di sini, adalah Xiao Wuyi dari Sekte Xiao. Xiao Wuyi mengenakan jubah berwarna hitam yang besar dan luas, wajahnya juga sebagian besar tertutup olehnya, seolah dia tidak ingin wajahnya dilihat oleh terlalu banyak orang. Sebelum Fan Yijue berbicara, semua orang menebak identitasnya, tetapi saat mereka mendengar nama Xiao Wuyi, mereka semua berdiri. Fan Duanhun tidak bisa menahan suaranya dan berbicara, jadi sebenarnya senior Xiao Wuyi, junior ini meminta maaf atas perilaku kasarnya sebelumnya. Xiao Wuyi, saudara laki-laki Master Sekte Xiao, Xiao Wuqing, yang masih saudara kandungan, salah satu dari 2 kaisar mendalam yang agung dalam Sekte Xiao, dan salah satu dari sedikit ahli top saat ini yang ada di tingkat puncak Blue Wind saat ini. Mungkin generasi muda belum familiar dengan namanya, namun bagi generasi Fan Duanhun, namanya seperti gemuruh guntur di telinga mereka. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Xiao Wuyi berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya punya satu tujuan untuk datang ke sini kali ini, dan itu adalah membantu Anda melenyapkan Yunche. Fan Duanhun melirik Xiao Wuyi, dan berkata, kekuatan senior secara alami tidak ada bandingannya di bawah langit, tapi mohon maafkan junior ini karena bersikap blak-blakan. Senior belum pernah secara pribadi menyaksikan kekuatan sebenarnya Yunche, dan sepertinya meremehkan Yunche. Ayahku saat ini menderita luka berat, dan hanya dengan senior saja, aku khawatir. Haha, Xiao Wuyi tertawa angkuh. Dia mengulurkan lengannya, dan tangannya perlahan terbuka, hanya aku sendiri, mungkin memang tidak cukup. Kalau begitu, bagaimana jika ini ditambahkan ke dalam persamaan? Setelah mencapai alam kaisar mendalam, penuaan tubuh fisik seseorang akan sangat berkurang, dan bahkan mungkin kembali menjadi lebih muda. Namun, telapak tangan Xiao Wuyi terlalu layu, seolah-olah terkorosi secara permanen oleh sesuatu. Di tengah telapak tangannya, ada bola berwarna ungu muda. Benda berbentuk bola itu samar-samar berkilauan dengan kilatan ungu,
dan jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat satu demi satu formasi kecil muncul di permukaan. Fan Duanhun membeku sebentar, lalu tiba-tiba teringat sesuatu saat ekspresi wajahnya sangat berubah. Dan di sampingnya, seorang tetua sudah berteriak tak terkendali, mungkinkah, menjadi orb penghancur surga. Saat tiga kata Heaven Decimating Orb keluar, warna kulit semua tetua dengan cepat berubah. Beberapa bahkan mundur tak terkendali saat wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Haha, itu benar. Xiao Wuyi tertawa sebentar, inilah orb penghancur surga dari aula persenjataan sekte Xiao kami, nomor 2 setelah bom penghancur surga. Namun, dalam hal kekuatan pada satu titik, itu bahkan melampaui bom penghancur surga. Saya yakin Anda semua pernah mendengar betapa kuatnya itu. Saat itu, ia langsung mencincang selusin praktisi langit mendalam dan dua praktisi setengah langkah ke alam kaisar mendalam. Dan bahkan praktisi langit mendalam di sekitarnya yang beruntung selamat pada awalnya, semuanya mati dalam gas beracun yang dilepaskan setelah meledak. Satu demi satu, semua tetua surga terbakar menelan seteguk air liur. Ekspresi ketakutan tidak bisa mereda dari awal hingga akhir, karena tatapan mereka bahkan tidak berani menatap lurus ke arah Heaven Decimating Orb itu. Teror dari Heaven Decimating Orb bisa dikatakan sudah diketahui oleh semua orang di seluruh empat besar sekte. Ada sekte cabang khusus dalam sekte Xiao yang disebut sekte persenjataan. Sekte ini mengkhususkan diri dalam menempa dan memproduksi berbagai jenis senjata api. Meskipun kekuatan para murid sekte persenjataan pada umumnya sangat rendah, masing-masing dari mereka menyembunyikan berbagai jenis senjata api yang menakutkan di seluruh tubuh mereka. Bahkan murid sekte yang sama dari alam besar dengan kekuatan di atas tidak akan berani menyinggung mereka. Dan yang paling menakutkan dari semua senjata api ini, adalah Heaven Decimating Bomb dan Heaven Decimating Orb. Bahkan dari akumulasi ribuan tahun sekte Xiaoku, hanya ada 23 bola penghancur surga. Untuk melenyapkan Yun Ce kali ini, aku mengeluarkan 5, apakah kamu masih berpikir bahwa aku saja tidak cukup? 5. Fan Duanhun buru-buru berkata, cukup. Dengan kekuatan Heaven Decimating Orb dari sekte terhormat Anda, paling banyak 2, tidak, 1 saja sudah cukup untuk membunuh Yun Ce saat itu juga. Sekarang kami memiliki senior yang membantu kami kali ini, jika Yun Ce berani datang lagi, dia pasti tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Mohon maafkan junior ini atas kata-kata yang menyinggung sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa bahkan seorang ahli kaisar mendalam akan terluka parah seketika jika dia diserang secara frontal dengan Heaven Decimating Orb. Jika kelima Heaven Decimating Orb benar-benar digunakan, itu akan cukup untuk meledakkan Yun Ce menjadi berkeping-keping yang tidak bisa dihancurkan lagi. Kali ini, bukan hanya Xiao Wuyi yang dikirim oleh sekte Xiao, dia bahkan membawa sebanyak 5 bola penghancur surga, yang cukup untuk melihat niat tegas sekte Xiao untuk membunuh Yun Ce dengan pasti. Dan pada saat ini, bagian luar yang selalu sunyi, tiba-tiba menjadi riuh ketika suara yang sangat arogan datang dari langit, anjing-anjing tua dari klan surga yang terbakar, kakekmu Yun ada di sini lagi, kenapa kamu tidak segera keluar? Dan terima kematianmu. Fan Yijue berdiri, dan hampir jatuh berlutut di tempat karena mengganggu luka dalam yang dideritanya. Mendengar teriakan Yun Ce barusan, kebencian, ketakutan, dan keterkejutan merayapi hatinya. Dan sebagian besar, itu adalah keterkejutan. Belum 2 hari berlalu setelah pertempuran di kota Blue Evire itu. Dan pada saat itu, luka Yun Ce jelas tidak lebih ringan dari lukanya. Tapi sementara kondisi lukanya hanya sedikit stabil, auman Yun Ce sangat penuh energi, tanpa ada tanda-tanda luka berat yang belum pulih sama sekali. Mungkinkah luka dan kekuatannya sudah pulih sepenuhnya? Bahkan jika dia memiliki jenis seni rahasia khusus, kecepatan ini terlalu mengejutkan untuk didengar.
Saat Yunce, yang datang sekali lagi, memasuki Burning Heaven Clan, dia sudah merasakan aura yang sedikit asing. Melihat ke depannya, dia mulai tertawa dingin, dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya meskipun klan surga terbakar tidak memilih untuk melarikan diri, seperti yang diharapkan, mereka tidak duduk dan tidak melakukan apapun. Ada satu kaisar lagi, tapi itu bukan seseorang dari klan surga terbakar. Dari segi kekuatan, kaisar ini lebih unggul dari Fen Zia, dan lebih rendah dari Fen Yijue yang terluka parah olehmu, kata Melati. Mereka tidak akan bodoh sampai berpikir bahwa satu kaisar lagi akan cukup untuk berurusan denganku. Sepertinya mereka menyembunyikan semacam tipuan. Senyuman dingin di sudut bibir Yunce sedikit melengkung ke atas. Di seluruh Blue Wind, hanya 4 sekte utama yang memiliki kaisar. Frozen Cloud Asgard tidak akan bertindak usil, jadi kaisar yang muncul tiba-tiba ini hanya bisa datang dari Heavenly Sword Villa dan sekte Xiao. Saya sebenarnya sangat berharap ini yang terakhir. Mari kita lihat orang bodoh mana yang ingin menginjak air berlumpur ini apapun yang terjadi. Di tengah raungan keras Yunce, Fen Duanhun dan para tetua lepas landas dari tanah, menjaga Fen Yijue yang terluka parah di belakang mereka. Ketika mereka melihat Yunce hari ini, ketakutan muncul di wajah semua orang yang hadir. Pada hari itu, mereka semua menyaksikan dia melarikan diri sambil terluka parah, kehabisan tenaga dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi Yunce saat ini tampaknya tidak memiliki kelemahan dalam aura maupun corak. Bahkan kekuatannya yang dalam jelas telah tumbuh. Terakhir kali, dia berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6, tapi kali ini, dia sudah berada di alam mendalam bumi tingkat ke-7. Bagi para ahli di level mereka, kenaikan satu peringkat alam mendalam bumi tidak layak untuk dipikirkan sama sekali. Namun naiknya satu peringkat energi dalam pada Yunce, memberi mereka perasaan tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Perasaan yang diberikannya kepada mereka begitu luar biasa dahsyat hingga membuat seluruh hati mereka menjadi dingin, tidak hanya luka-lukanya yang sepenuhnya sembuh, energinya juga pulih sepenuhnya, dan bahkan kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Monster macam apa dia? Yunce, kelancanganmu akan berakhir hari ini. Fen Duanhun berkata sambil menggertakkan giginya, utangmu membunuh putraku dan menghancurkan sekteku. Hari ini, aku pasti akan menagihnya tanpa kehilangan 1 sen pun. Yunce menyeringai, dan tertawa keras dengan kepala terangkat, hahaha. Anjing tua Fen, melihat penampilan kalian semua, sungguh menyedihkan sampai-sampai lebih buruk daripada pengemis di jalanan. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata menggelikan seperti itu, mungkinkah orang itu bersembunyi di bawah sana? Kamu, mata Fen Duanhun menatap sekeliling saat seluruh tubuhnya bergetar karena kemarahan dan kebencian. Hahaha, tawa pelan dan dalam terdengar dari bawah. Mengenakan jubah, Xiao Wui berjalan keluar dari paviliun utama dengan langkah lambat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya di bawah jubah melirik ke arah Yunce saat dia berbicara sambil tertawa. Jadi kamu adalah Yunce. Hanya pada usia ini, namun Anda memiliki sikap yang mengesankan, dan bahkan lebih menekan Burning Heaven Clan ke titik di mana mereka berada di ujung tali dengan kekuatan Anda sendiri. Mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah keajaiban nomor 1 di sepanjang sejarah Blue Wind, dan sepertinya itu tidak berlebihan. Yunce juga mulai tertawa, dan siapa kamu? Sengaja datang ke sini untuk membakar surga klan, jangan bilang kamu di sini hanya untuk mencium pantatku. Cium pantatmu, hahaha. Xiao Wui tertawa, tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa hal-hal seperti keajaiban, umumnya berumur pendek. Apakah begitu? Mata Yunce perlahan menyipit, meskipun kamu telah membuat pernyataan kurang ajar kepadaku, aku akan tetap dengan baik hati menghadiahkanmu sebuah kata. Oh, kata apa? Enyahlah.
Jika kamu nyahlah, kamu masih bisa hidup beberapa hari lagi. Jika tidak, Yunce dengan dingin tertawa, bersama dengan anjing-anjing tua dari surga terbakar ini, hidupmu akan menjadi singkat. Dan bahkan sekte Xiao di belakangmu, juga akan berumur pendek. Saat kata sekte Xiao diucapkan, aura Xiao Wui langsung tampak sedikit kacau. Di satu sisi, mengenakan jubah dan menutupi wajahnya berarti menyembunyikan senjata api dengan nyaman, lagi pula, melemparkan senjata api dari tubuh seseorang jauh lebih cepat dan gesit daripada mengeluarkannya dari lingkaran spasial. Di sisi lain, identitasnya tidak diungkapkan sebanyak mungkin. Meskipun dia memiliki 5 Heaven Decimating Orb di tangannya dan dia sangat percaya diri untuk mengubah Yunce menjadi tumpukan mayat yang hancur. Sekte Xiao tidak bisa sepenuhnya tidak takut terhadap seseorang yang bisa menekan klan surga terbakar ke dalam keadaan putus asa tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi, ketika Xiao Wui datang ke Burning Heaven Clan, dia awalnya berencana untuk tidak membiarkan Yunce menemukan identitasnya sebelum dia benar-benar membunuhnya. Meskipun ini seperti mencuri bel sambil menutup telinganya sendiri untuk menipu diri sendiri, lagi pula, setelah Heaven Decimating Orb digunakan, tidak peduli seberapa sukses dia menyembunyikan dirinya, Yunce akan segera mengetahui bahwa dia berasal dari Xiao Sekte. Ini juga secara langsung menunjukkan ketakutannya terhadap Yunce, setidaknya, dia tidak sesantai yang terlihat di permukaan. Tapi dia benar-benar tidak menyangka, bahwa Yunce akan langsung meneriakkan dua kata Sekte Xiao. Hatinya sedikit tenggelam, tapi dia mulai tertawa dingin setelahnya. Dengan lambaian tangannya, seekor elang berwarna hijau samar perlahan muncul di belakang punggungnya. Yunce, keangkuhanmu benar-benar jauh lebih besar dari rumor yang beredar, tapi aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatanmu yang sebenarnya cocok dengan rumor tersebut. Diiringi deru angin, jubah Xiao Wui menggembung berlebihan saat seluruh tubuhnya menukik seolah-olah seekor elang lapar. Fatamorgana pedang melintas dari dalam tangannya, dan langsung berubah menjadi kekuatan formasi pedang berwarna cian, menyelimuti bagian vital seluruh tubuh Yunce. Saat jaring pedang terbentuk, kecepatan Xiao Wui tiba-tiba meningkat tajam, dan seluruh tubuhnya bergegas seolah-olah dia telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Dalam 4 sekte besar, keterampilan mendalam gerakan Xiao Sekte mengambil alih tahta, dan kecepatan Xiao Wui telah mencapai tingkat yang sangat keterlaluan. Di bawah kecepatan ekstrimnya, Fatamorgana pedang dijahit menjadi satu dan menutupi langit, menyebabkan mata seseorang gagal untuk mengimbangi dan menjadi silau. Mata Yunce menyipit, dia tidak pernah diuntungkan dalam hal kecepatan, tapi dia juga tidak pernah takut pada musuh yang kecepatannya jauh melebihi kecepatannya. Karena tidak peduli seberapa cepat kecepatan seseorang, atau betapa hebatnya keterampilan mereka, yang perlu dia lakukan hanyalah serangan pedang sederhana. Melangkah dengan bayangan patah Dewa Bintang, Yunce mengambil langkah santai ke depan. Saat Fatamorgana itu memanjang, dia secara instan bergeser ke depan sejauh 20 langkah, dan melancarkan serangan pedang ke arah susunan pedang Xiao Wui. Fatamorgana pedang Xiao Wui seperti gelombang pasang yang merajalela saat mereka merobek ruang itu sendiri hingga hampir runtuh. Adapun pukulan dari pedang berat Yunce, itu seperti naga banjir yang berjatuhan di tengah badai dan gelombang liar, membalikkan arus dan memandang ke bawah ke dunia. Dalam sekejap, Fatamorgana pedang yang luar biasa semuanya hancur berkeping-keping dan pedang itu hancur berkeping-keping, tubuh langsung bertabrakan dengan Dragonfall. Di tengah suara tabrakan yang sangat memekakkan telinga, Xiao Wui mendengus dan terjatuh. Ketika dia mendarat, dia mengangkat pedangnya secara horizontal sambil mengerutkan kening, dan secara mengejutkan menemukan bahwa lebih dari beberapa lusin torehan telah muncul di tubuh pedang itu. Ekspresi wajah Xiao Wui mengejang beberapa saat. Sebelum dia datang ke sini, dia secara alami telah mendengar bahwa pedang berat di tangan Yunce sangat menakutkan,
dan seseorang tidak boleh langsung berbenturan dengannya. Tapi sebagai kaisar yang superior dan agung, bagaimana dia bisa takut pada junior? Namun, setelah satu putaran bentrokan dengan Yunce, kedua lengannya sudah mati rasa. Pedang kesayangannya yang menemaninya selama beberapa puluh tahun ternyata telah hancur seluruhnya, bahkan hampir kehilangan kemungkinan untuk diperbaiki sepenuhnya. Xiao Wuyi menyingkirkan pedang panjangnya. Tinjunya mengepal erat hingga tulangnya berderit, "Kamu benar-benar memiliki kompetensi, sepertinya aku harus lebih atau kurang serius sekarang." Dengan suara ledakan, elang agung di belakang Xiao Wuyi tiba-tiba terkoyak, berubah menjadi topan berputar yang sangat besar. Tepat setelah itu, topan ini tiba-tiba meluas dengan kecepatan yang sangat cepat, hingga meluas hingga hampir 100 meter di sekitar Xiao Wuyi. Angin ekstrim, domain. Suara murung sepertinya terdengar tepat di samping telinga seseorang. Langkah Xiao Wuyi sedikit bergerak, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di depan Yunce. Kecepatan ledakan instan ini secepat guntur yang menggelinding, dan bahkan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Semua orang yang hadir, termasuk Yunce, hanya bisa samar-samar menangkap sedikit bayangan yang tiba-tiba lewat. Topan itu bergerak bersama Xiao Wuyi, langsung menyelimuti Yunce di dalamnya. Setelah raungan dari Xiao Wuyi, angin topan tiba-tiba mengamuk, dan segala sesuatu dalam jarak 100 meter di sekitar Yunce telah sepenuhnya menjadi angin dari neraka. Setiap helai angin telah berubah menjadi bilah paling tajam. Saat menyapu, seolah-olah gelombang turbulen berwarna hijau dengan ganas menelan Yunce. Ekspresi mata Yunce sedikit berubah, tapi tidak panik sama sekali. Dengan suara gemuruh yang nyaring, Sesar Naga menyapu dengan ganas saat seruan naga mengalahkan topan yang dahsyat dan melaju tepat di atas langit yang tinggi. Sinar pedang-pedang berat yang sangat besar itu seperti naga ganas yang mengaum saat ia berlari menuju topan seolah-olah menerobos bambu. Kekuatan mengerikan itu, sepertinya bisa menembus ruang hampa. Lampu hijau yang kacau itu menyatu menjadi sebuah medan yang sangat luas dan suara benturan dan robekan berdampak pada gendang telinga semua orang. Topan dalam domain angin ekstrim mendatangkan malapetaka, ketika puluhan ribu bilah tajam berusaha merobek Yunce hingga berkeping-keping. Tapi saat siklon ini menyentuh sinar pedang Dragonfall, semuanya hancur berkeping-keping. Di tengah seruan naga, celah selebar lebih dari 3 meter langsung diledakkan dari Extreme Wind Domain selebar 100 meter. Sosok Yunce bergetar, dan langsung melompat keluar, bahkan sebelum dia mendarat, tubuhnya tiba-tiba berbalik. Dragonfall terus mengayun, dan 7 pukulan Phoenix Breax menghantam Xiao Wuyi, membawa panas terik api Phoenix dan kekuatan pedang yang berat. Domain angin ekstrim yang dapat menghancurkan segala sesuatu sebenarnya tidak mampu menghalangi kekuatan besar Sesar Naga, dan 7 lubang langsung terkoyak di permukaannya. Api Phoenix membanjiri celah dan terbakar bersama angin. Dalam sekejap, seluruh domain angin ekstrim langsung berubah menjadi lautan api Phoenix. Di dalam lautan api, siluet seseorang terbang dengan bingung dan mendarat dengan cara yang sangat memalukan dengan lebih dari separuh jubah di tubuhnya terbakar, memperlihatkan seluruh wajahnya. Menatap Yunce, warna keterkejutan memenuhi matanya. Hanya setelah secara pribadi bersilangan pedang dengan Yunce, dia dengan jelas memahami teror Yunce dan benar-benar memahami mengapa seluruh klan surga terbakar hampir dihancurkan oleh tangannya. Kengeriannya dan pedangnya yang berat, telah melampaui ekspektasinya. Domain perkasa yang dia gunakan menggunakan kekuatan kaisar mendalam, sebenarnya dihancurkan dengan mudah olehnya. Dia sebenarnya tidak bisa memikirkan apapun di seluruh Blue Wind yang tidak bisa dihancurkan oleh pedang berat di tangannya. Teror Yunce yang mengejutkan membuat hatinya menjadi dingin karena keterkejutannya, dan membuat tekadnya untuk membunuh Yunce hari ini tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan lebih kuat lagi. Jika tidak, dengan wataknya yang ingin membalas dendam atas keluhan kecil apapun,
hal itu akan sangat mungkin terjadi pada Sekte Xiao, untuk menjadi klan surga terbakar kedua. Xiao Wui diam-diam menggenggam orb penghancur surga di tangannya. Heh, Xiao Wui berdiri, dan dengan dingin tertawa dengan sungguh-sungguh, kamu memang kuat, tidak heran kamu bisa memaksa Burning Heaven Clan ke kondisi ini. Tetapi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja, maka kamu salah besar. Bagaimana aku, Xiao Wui dari Sekte Xiao yang hebat, bisa kalah di tangan junior sepertimu? Tatapan Xiao Wui menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan tubuhnya melesat dengan keras. Seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tangan kanannya saat seluruh tubuhnya menyapu topan hijau giok raksasa dan bergegas menuju Yunce. Huff, kamu terlalu berlebihan. Bahkan jika Yunce tidak membuka api penyucian 2 hari yang lalu, dia sudah bisa menghadapi Xiao Wui. Belum lagi kekuatan Yunce secara keseluruhan memiliki terobosan baru. Dia mengangkat lengannya dan hendak menyambut serangan itu, lalu tiba-tiba, intuisinya tiba-tiba tersentak ketika perasaan bahaya yang kuat datang ke wajahnya, membuat gerakan menyerangnya langsung membeku. Pada saat yang sama, teriakan Jasmine keluar dari otaknya, hindari. Ada respon kekuatan abnormal yang datang dari tangannya, cepat, hindarilah. Wajah Xiao Wui juga menunjukkan senyuman kejam. Tangannya yang terkepal erat tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya berwarna ungu samar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, pergilah ke neraka. Kecepatan Xiao Wui sudah luar biasa cepat, dan Heaven Decimating Orb yang ditembakkan dari tangannya bahkan lebih cepat hingga mencapai batasnya. Dengan kecepatan seperti ini, serta jarak kurang dari 60 meter dari keduanya, bahkan tahta pun tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindarinya sama sekali. Titik cahaya ungu dengan cepat membesar di dalam pupilnya, hal-hal yang bisa membuatnya merasakan bahaya jelas bukan hal biasa. Tanpa berpikir panjang sama sekali, tubuhnya bergoyang keras. Heaven Decimating Orb menghantam tubuh Yunce, tapi sebelum Xiao Wui bisa mengeluarkan tawa muramnya, dia tiba-tiba melihat bahwa Heaven Decimating Orb ini benar-benar telah melewati sosok Yunce, dan terus terbang dalam garis lurus. Adapun tubuh asli Yunce, sudah berada secara diagonal di udara 30 meter jauhnya. Ketika Yunce memegang pedang berat itu, meskipun kecepatannya sangat rendah, mengandalkan bayangan patah Dewa Bintang memungkinkan kemampuannya untuk menghindar dan menyerang secara instan menjadi sangat kuat, yang juga hampir secara sempurna menutupi kelemahan terbesar pedang berat itu. Sementara Xiao Wui cukup terkejut ketika melihat bayangan Yunce yang perlahan menghilang, responnya masih luar biasa cepat. Detik berikutnya, dia sudah mengunci posisi Yunce setelah dia bergerak, dan Heaven Decimating Orb lainnya melesat ke udara. 2 bola berturut-turut, dengan jarak antara keduanya tidak lebih dari 1/10 napas. Kali ini, Yunce yang berada di udara tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia mengatupkan giginya erat-erat, saat seluruh energi dalam di sekujur tubuhnya membanjiri. Menyegel awan mengunci matahari, seolah-olah langit dan bumi runtuh. 2 suara gemuruh besar yang tumpang tindih terdengar pada saat yang bersamaan. Meskipun murid-murid surga terbakar di sekitarnya buru-buru melindungi diri mereka dengan energi yang dalam, telinga mereka masih terasa sangat sakit, bahkan gendang telinga mereka berdarah. 2 bola api melonjak ke langit mengiringi jeritan petir, dan segala sesuatu dalam jarak 100 meter semuanya hancur menjadi debu. Para tetua surga terbakar yang relatif lebih dekat semuanya terdorong menjauh oleh gelombang badai yang datang langsung. Mereka dengan cepat menyalurkan energi yang sangat besar saat wajah mereka penuh ketakutan, hanya gelombang sisa saja yang sudah begitu sombong. Kekuatan sebenarnya sungguh menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Kekuatan seperti itu cukup untuk melukai kaisar sejati dengan mudah. Sementara langit mendalam, atau bahkan setengah langkah ke alam kaisar mendalam, sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di bawah kekuatan penghancur seperti itu sama sekali.
Di bawah kilatan petir dan api, kepulan demi kepulan asap tebal perlahan membubung, namun anehnya tidak menghilang seiring badai. Terlebih lagi, setelah naik ke ketinggian tertentu, ia hanya mengembun di sana dan tidak menyebar. Warna asapnya adalah warna hijau yang eksentrik. Kabut beracun yang mematikan ketika memasuki tubuh seseorang. Langkah Xiao Wuyi dengan cepat mundur. Setelah melihat api petir yang meledak, matanya akhirnya menunjukkan senyuman muram. Lalu, dia langsung memiringkan kepalanya dan tertawa liar. Ekspresi Fen Yijue juga menjadi rileks, wajah Fen Duanhun dan para tetua juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Mereka semua telah melihat Yun Ce terkena Heaven Decimating Orb dengan mata terbuka lebar. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Yun Ce tidak mati, dia pasti akan terluka parah di tempat. Dan jika dia menyentuh kabut racun akut saat sedang terluka parah, dia pasti akan mati. Apakah dia mati? Tanya Penatua surga yang terbakar, penuh kegembiraan. Iblis yang menakutkan ini akhirnya akan jatuh di depan matanya. Dia begitu terharu hingga air mata hampir memenuhi mata lamanya. Hah! Xiao Wuyi dengan bangga berkata sambil mencibir, kekuatan bola penghancur surga tidak ada bandingannya, bahkan Master Sekte Agung Sekte kita tidak akan berani menghadapi keunggulannya secara langsung. Tempat yang diserang oleh Heaven Decimating Orb, kebetulan juga adalah dada Yun Ce, dia pasti sudah mati. Oh, apakah begitu? Sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar dari balik asap dan kabut. Kalau begitu saya benar-benar minta maaf, sepertinya saya masih hidup dan sehat. Apa? Suara ini bergema di samping telinga semua orang seperti gelombang guntur, menyebabkan mereka secara bersamaan menatap dengan mata terbelalak saat jantung mereka tiba-tiba menegang. Setelah suara itu turun, siluet Yun Ce juga perlahan muncul di balik asap dan kabut. Matanya tajam dan tajam, cibiran mengejek terlihat di sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kemarahan dan niat membunuh yang samar-samar. Jadi benda ini disebut Heaven Decimating Orb. Cek. Nama ini benar-benar sombong, dan kesan yang diberikannya juga cukup bagus, sayang sekali, tidak ada gunanya.